Masalahku tidak ada hubungannya denganmu. Bab 73. Darlin, aku tahu kamu paling baik padaku. Tidak akan menolak permintaan kecilku ini. Barusan aku hanya ingin mencobamu. Kamu seharusnya tidak akan marah padaku kan, Darlin? Mendengar Darlin setuju, ekspresi Jane langsung berubah menjadi senyuman. Darlin memaksakan diri untuk tersenyum. Hanya dirinya yang paling jelas senyuman ini betapa sulit baginya. Masalah itu, aku minta bantuanmu ya. Aku tunggu kabar baikmu. Jane mengedipkan mata sambil berkata padanya. Baiklah, Darlin menganggukkan kepala. Jadi kamu dengan bodohnya melakukan hal yang begitu menjengkelkan ini? Perlina dengan marah berjalan bolak-balik di ruang tamu. Dia benar-benar sangat ingin mengambil sekop untuk membuka kepala Darlin, melihat apakah di dalam tertutup kapas. Jane si keji itu jelas-jelas ingin memanfaatkan Darlin, dan yang membuatnya semakin marah adalah Darlin bahkan menyetujuinya. Perlina, kamu jangan marah. Hanya masalah kecil saja. Melihat tatapan Perlina yang galak, suara Darlin begitu kecil. Begitu kecil, sama sudah hampir tidak terdengar. Perlina tiba-tiba melembutkan suaranya menjerit. Darlin. Darlin dengan tidak mengerti melihatnya. Otak adalah barang yang hebat. Perlina lanjut berkata. Jadi, Darlin terlihat heran. Jadi, kamu tidak ada otak, makanya menyetujuinya melakukan hal seperti ini. Perlina langsung berjalan ke hadapan Darlin, sangat ingin menyodorkan tangan dan mengetuk kepalanya. Setelah berpikir ini sedikit merusak penampilan, dia pun tidak jadi melakukannya. Aku ada otak, kata Darlin dengan jelas menjelaskan padanya. Darlin, kamu katakan sekali lagi padaku. Orang yang ada otak akan dibodohi hingga menyetujui melakukan hal seperti ini. Darlin tidak berbicara lagi. Dia tahu Perlina mengkhawatirkan dirinya. Tapi dia benar-benar tidak bisa menolak permintaan Jane. Tidak hanya karena adalah teman dan juga merasa bersalah. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana mengataimu. Kamu ikut dengan Yos selama 3 tahun lebih. Aku hanya membuka sebelah mata. Karena kalian berdua sama-sama tidak ada pasangan. Mungkin saja tiba-tiba menjadi pasangan beneran. Perlina mendesah. Tubuhnya bersandar di sofa. Sepasang tatapan menatap ke lampu gantung yang ada di atas kepala. Kenal denganmu begitu lama, pemikiranmu berbeda dengan orang biasa. Aku tahu kenapa kamu menyetujuinya. Tapi Darlin, kamu tidak perlu merasa bersalah pada wanita itu, karena kamu tidak berhutang apapun padanya. Perlina menarik tatapannya dan melihat ke arah wanita di sampingnya, lalu berkata lagi. Apakah kamu mengerti? Darlin melihat Perlina dengan tatapan serius, menunduk dan menganggukkan kepala. Ya, aku mengerti. Baguslah kalau kamu mengerti. Pergi, tolak dia. Tidak menyia-nyiakan nasihatnya semalaman. Darlin menggelengkan kepala. Ini adalah hal terakhir. Kamu? Sudahlah, terserah kamu ingin bagaimana saja. Aku mau pergi istirahat dulu, kata Perlina sangat marah. Berpikir dan menggelengkan kepala, lalu kembali ke kamarnya sendiri. Saat hampir tiba di kamar, dia pun berhenti sejenak. Tidak memalingkan kepala dan berkata, Darlin, kalau kamu tidak ingin, maka belajarlah untuk menolak. Kalau tidak, orang yang akan terluka adalah dirimu sendiri. Tubuh Darlin membeku.
Mendengar suara pintu ditutup, dia pun kembali duduk. Darlin mengerti satu-satunya cara agar dirinya tidak perlu merasa bersalah pada Jane adalah memutuskan hubungannya dengan Yos. Sekarang dia tidak bisa sama sekali merasa tidak bersalah. Ruang tamu yang hening hanya terlihat bayangannya di bawah lampu. Sama sekali tidak bisa melarikan diri. Setelah begitu lama, Darlin mengangkat tubuhnya yang lelah dan berjalan ke kamar lain. Di dalam kamar yang gelap, ada sebuah lampu remang di samping ranjang, menyinari wajah kecil yang imut dan tidak bersalah di atas ranjang, dan juga adalah satu-satunya penyemangatnya. Darlin berjalan ke sisi ranjang dan duduk, menyodorkan tangan, menaikkan rambut yang ada di dahinya. Dengan tatapan yang lembut melihat wajah yang sedang tertidur, hatinya pun menjadi lembut. Sayangnya malam ini dia tidak bisa tinggal. Darlin mencium dahinya yang bersih dengan lembut berkata, "Selamat malam, mimpi indahlah derikku." Setelah pulang dari apartemen Perlina, sudah hampir jam 12. Darlin tiba-tiba teringat dia belum mengatakannya pada Hendrik. Buru-buru mengeluarkan ponsel, menyadari ponselnya dari tadi sudah tidak ada baterai. Darlin pun dengan kesal menepuk kepalanya. Benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan setiap hari. Dia sebaiknya cepat pulang mengisi baterai dan mengirim pesan pada Hendrik. Darlin masih belum berjalan ke lift. Di depan pintu berjalan keluar seorang pria yang tinggi. Dia sedang memegang sebuah kotak. "Darlin, kamu sudah pulang ya?" "Hendrik, kenapa kamu ada di sini?" Darlin terkejut. "Karena ponselmu tidak aktif, jadi aku menunggumu di sini." Hendrik berkata dengan sangat normal. "Menungguku? Sudah begitu malam, kamu tidak perlu sengaja datang kemari. Ponselku tidak ada baterai, jadi maaf sudah membuatmu khawatir." Darlin sama sekali tidak menduga Hendrik akan datang menunggunya dan menunggunya sampai jam 12 malam. "Tidak apa-apa, melihat kamu kembali aku sudah tenang. Ini adalah kotakmu, aku mengantarkannya untukmu." Hendrik dengan wajah tersenyum seperti matahari yang hangat di musim dingin, membuat hati orang hangat. Mata Darlin sedikit lembab. "Hendrik, sebenarnya kamu tidak perlu menungguku di sini. Besok aku barusan pergi mengambilnya juga sama saja." Perhatian pria ini malah membuatnya semakin tersiksa. Menjerit tanpa suara di dalam hati. "Darlin, apa yang kamu lakukan? Hubunganmu dengan Yos tidak jelas dan malah membuat Hendrik terus mengkhawatirkanmu," katanya dalam hati. "Tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Melihat kamu pulang, aku pun merasa tenang." Hendrik tidak memberitahukan pada Darlin kalau dia sudah menelponnya sebanyak 30 kali. Setiap kali pun mendengar suara operator yang dingin. Dia sangat khawatir, tapi semuanya sudah tidak penting. Yang penting, Darlin sudah pulang dengan selamat. "Terima kasih, Hendrik." Darlin mengambil kotak yang ada di tangannya, mendesak berkata, "Sudah sangat malam, kamu cepat pulang lalu istirahat. Besok siang aku akan mentraktirmu makan sebagai permintaan maaf." Darlin tidak bisa menatap matanya, takut akan membuatnya melihat rasa kacau dan bersalah yang ada di matanya. Begitu akan membuat Hendrik yang mengkhawatirkannya merasa sangat buruk. "Baiklah." Hendrik tersendak sejenak, perlahan menganggukkan kepala. "Darlin, kamu juga cepat istirahat." Darlin melihat mobil Hendrik pergi barusan, membalikkan tubuh dan kembali ke apartemennya. Hanya saja, setiap langkah begitu tidak bertenaga, bagaikan ditahan oleh batu, begitu berat hingga membuatnya tidak bisa bernapas.
Darlene dengan tidak fokus mengeluarkan kunci dari tasnya. Masih belum menusukkan ke dalam pintu. Dari belakang terdengar suara yang dingin. Darlene, kamu benar-benar membuatnya kagum. Kalau begitu tidak tega, kenapa kamu tidak membawanya kembali? Hah? Tangan Darlene yang memegang kunci pun menjadi tegang. Karena terlalu mengeluarkan tenaga, tangannya pun menjadi pucat. Gerakan ini berlangsung selama 2 detik. Dia berpura-pura tidak ada apa-apa dan lanjut membuka pintu. Masalahku tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungan. Bagus sekali. Yos mengedipkan matanya yang dingin. Saat Darlene belum masuk, dia pun menariknya ke dalam sambil menendang pintu. Terdengar suara pintu yang keras. Begitu lama terdengar di telinga Darlene. Dia pun dengan marah melototi pria di hadapannya. Yos, apa yang kamu lakukan?